Perkembangan kandang closed house sudah sangat pesat penggunaannya pada peternakan ayam di Indonesia, dan diprediksi akan semakin meningkat. Kandang sistem closed house memiliki kelebihan seperti kontrol suhu, kelembapan, kecepatan angin, serta meningkatkan performa dan kenyamanan ayam, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Karena closed house adalah sebuah kandang yang digunakan untuk tempat hidup ayam selama masa pemeliharaan yang ditunjang dengan bahan modern dan serba otomatis. Kandang closed house sudah umum digunakan pada peternakan ayam pedaging atau broiler. Namun, apakah sistem kandang closed house ini bisa diterapkan untuk ayam petelur atau layer? Jawabannya bisa. Jawabannya bisa. Telah dibuktikan oleh para peternak-peternak berikut. Peternak ayam petelur dengan sistem closed house umumnya digunakan pada industri peternakan ayam petelur dengan skala populasi yang besar, karena pengadaan peralatannya yang tidak murah. Nah, pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 5, akan membawakan materi mengenai ayam layer atau ayam petelur pada kandang sistem closed house. 1. Peralatan dan persiapan kandang closed house. Sistem kandang closed house dapat menjadi pilihan yang baik bagi peternakan layer di Indonesia. Sistem kandang ini ideal untuk peternakan Indonesia, baik dengan menggunakan ventilasi sistem cooling pad maupun dengan sistem tunnel. Ventilasi sistem tunnel umumnya digunakan pada peternakan dataran tinggi dengan tingkat kelembapan yang tinggi. Pada sistem tunnel, seluruh bagian dinding kandang tertutup, kecuali bagian depan dan bagian belakang. Sisi bagian depan dipasang inlet udara dan bagian belakangnya dipasang exhaust fan. Gunanya untuk menyedot udara dari arah depan kandang ke belakang kandang. Adapun di dataran rendah, terutama yang bersuhu tinggi, ventilasi tunnel dapat dimodifikasi dengan menambahkan cooling pad pada kandang, sehingga dapat disebut juga sistem cooling pad. Pada sistem ini, udara yang disedot masuk ke dalam kandang akan melalui bantalan atau pad khusus. Pad yang dialiri air ini akan menyebabkan suhu dan kelembapan udara yang masuk bisa disesuaikan dengan kebutuhan ayam. Kandang ayam petelur memiliki ukuran 8 x 120 meter yang dapat menampung populasi ayam petelur sebanyak 12.000 ekor. Model kandang yang baik bagi ayam petelur dengan sistem closed house dapat diterapkan, yaitu kandang baterai. Kandang baterai merupakan kandang dengan bentuk menyerupai sangkar, berbentuk kotak memanjang, dan terdapat sekat. Umumnya, kandang baterai terbuat dari kawat dan memiliki daya tahan yang lebih kuat karena tidak mudah rusak dibandingkan dengan bahan seperti kayu atau bambu. Kandang sistem baterai dapat disusun secara bertingkat seperti sangkar atau kurungan. Susunan kandang baterai yang digunakan adalah triple deck stair step dengan penempatan yang bertolak belakang seperti huruf M, sehingga kotoran ayam dapat jatuh ke lantai atau ke alas penampungan kotoran. Dengan ukuran kandang baterai 120 x 40 x 50 cm. Kandang sistem closed house memiliki dua unsur pengendali iklim penting, yaitu pengendali suhu dan penukar udara. 1. Mesin pengendali suhu. Mesin pengendali suhu terdiri dari alat pemanas dan pendingin ruang. Pemanas pada closed house biasanya menggunakan sebuah mesin yang dinamakan central heater atau juga dikenal dengan brooder. Mesin ini biasanya berbahan bakar LPG atau oil burner. Mesin ini akan bekerja penuh pada masa brooding, yaitu ketika DOC masuk kandang sampai ayam berusia sekitar 15-17 hari. Cooling pad adalah alat yang digunakan untuk menurunkan suhu ruang di dalam kandang dengan memanfaatkan penguapan air. Prinsipnya, cooling pad akan dihubungkan dengan pompa yang akan membasahinya dengan air ketika udara panas dari luar masuk ke kandang dan akan melewati cooling pad. Air akan mengambil energi panas dari udara sehingga air akan menguap, yaitu proses evaporasi, dan mengakibatkan turunnya temperatur udara yang masuk ke kandang. Cooling pad dipasang pada bagian kanan dan kiri ujung kandang yang satunya. Penggunaan alat ini biasanya ketika ayam telah memasuki fase dewasa. Penukar udara atau exhaust fan. Prinsipnya ialah menyedot angin dari luar ke dalam kandang untuk menciptakan efek vakum atau tekanan negatif. Exhaust fan memiliki shutter yang dapat menutup. Fungsinya ialah untuk melindungi motor dan blade kipas terhadap hujan dan gangguan mekanis, serta untuk menahan udara luar yang kotor. 3. Controller. Seringkali disebut sebagai otaknya closed house, karena alat ini akan berfungsi
controller akan mengatur nyala atau matinya kipas maupun pompa pada evaporatif cooling pad untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Selain itu, untuk mengatur sistematika mesin otomatis yang ada pada peternakan modern ayam petelur, alat dan mesin dapat diintegrasikan dengan controller. Peralatan pemeliharaan ayam petelur closed house. 1. Sensor suhu dan kelembapan. Alat sensor suhu dan kelembapan pada kandang closed house biasanya telah terintegrasi menjadi satu. Contohnya, alat sensor termohigrostat yang dapat mengukur suhu dan kelembapan secara sekaligus. Untuk mengetahui suhu dan kelembapan optimal dalam kandang, sensor terkoneksi langsung dengan controller. 2. Tempat pakan atau feeder. Dalam pemeliharaan ayam petelur, ada 3 tahap pemeliharaan, yaitu fase starter, grower, dan layer. Pada tahap starter, DOC yang baru datang, pakannya dapat ditabur di atas kertas koran atau terpal, lalu sebagian lagi ditaruh di feeder tray atau baby chick feeder. Pada tahap grower dan layer, ayam yang sudah ada di kandang baterai bisa menggunakan tempat pakan dari paralon yang dibelah atau tempat pakan berbentuk trapesium terbalik. Untuk sistem penyebaran pakan digunakan mesin automatic hopper feeder yang membawa pakan dari atas secara perlahan ke dalam talang. Terdapat pula sistem pemberhentian pakan otomatis, yaitu automatic feeder stopper, untuk memberhentikan keluarnya pakan dari mesin hopper bila melewati kandang yang kosong. 3. Tempat minum. Tempat minum pada kandang ayam petelur, yaitu dengan sistem nipple. Sistem ini memungkinkan aliran air yang stabil bagi ternak. Penggunaan nipple akan memudahkan ternak untuk mendapatkan pasokan air minum. Air minum hanya akan keluar ketika ditekan oleh mulut ternak. Nipple drinker ditempatkan di tengah kandang baterai guna memudahkan ternak untuk minum. Nipple juga terintegrasi dengan controller. 4. Pengoleksi telur. Sistematika pengoleksi telur yaitu dengan menggunakan egg belt. Egg belt berguna untuk mengangkut telur dari bawah bagian kandang baterai ke depan kandang. Alat ini akan berjalan secara perlahan guna memastikan telur agar tidak pecah. Bagian depan difungsikan untuk muara tempat pengumpulan telur, sehingga akan memudahkan peternak dalam mengoleksi telur. Kelima, pencahayaan. Secara umum ada 2 sumber pencahayaan, yakni lampu pijar atau bohlam dan lampu fluoresen atau TL. Biasanya lampu TL berwarna putih, namun ada juga lampu TL yang berwarna oranye atau merah. Lampu TL ini umum digunakan karena secara teori panjang gelombangnya relatif menyerupai sinar matahari. Selain kedua jenis lampu itu, ditemui pula penggunaan lampu LED untuk DOC yang baru datang. Persiapan kandang sebelum chicken. Pencucian kandang. Setelah ayam ditransfer, kandang harus dibersihkan. Semua kotoran dikeluarkan jauh dari lingkungan kandang. Kemudian pula keluarkan seluruh peralatan dalam kandang. Seluruh bagian kandang yang terdapat kotoran harus disikat dengan deterjen dan disemprot dengan disinfektan air bertekanan. Lalu semprot menggunakan manis 10%. Pencucian peralatan. Setelah peralatan dikeluarkan dari kandang, cuci dengan deterjen dan rendam dengan air disinfektan. Kemudian peralatan angkat dan biarkan kering. Setelah itu, simpan di gudang peralatan. Jangan lupa untuk membersihkan tempat penampungan air dan instalasi air minum. 3 hari sebelum DOC masuk, semprot kembali dengan formalin 10%. Persiapan untuk brooding. Buatlah kondisi yang nyaman secara merata pada suhu 33 derajat Celcius 6-8 jam sebelum DOC datang. Pastikan untuk menempatkan letak pemanas yang sesuai demi memberikan kenyamanan bagi anak-anak. Masa pemeliharaan ayam petelur terdiri dari 3 fase pemeliharaan. Yang pertama starter, yang kedua grower dan developer, yang ketiga masa layer. Pertama, kita akan membahas pada fase starter. Fase starter. Fase starter ini berlangsung mulai dari usia DOC 0 sampai 6 minggu. Pada fase ini, bentuk, ukuran, dan
keseragaman ayam akan diatur sedemikian rupa sebagai tujuan untuk memaksimalkan produktivitas ayam tersebut. Pada fase starter ini, terutama pada masa brooding, anak-anak ayam masih sangat sensitif terhadap penyakit, dan pada fase ini merupakan fase pemeliharaan yang kritis karena memiliki tingkat kemungkinan mortalitas yang tinggi. Dalam perawatan fase starter ini, mulakan dengan seleksi DOC. DOC yang baik ditandai dengan warnanya cerah, paruh serta kakinya berwarna kuning cerah, tidak cacat, suaranya nyaring, serta lincah dan kecil. Setelah terseleksi, maka dilakukan pemotongan paruh pada ayam. Hal ini bertujuan untuk mencegah kanibalisme, pematukan bulu dan kloaka, dan efisiensi ransum. Pemotongan paruh ini biasanya menggunakan debager. Liter. Kondisi liter di dalam kandang harus selalu diperhatikan. Pastikan liter yang ada di dalam kandang tidak lembab dan basah. Manajemen brooding. Pada fase starter ini, kandang brooding harus dipersiapkan sedemikian rupa. Komponen pentingnya antara lain pemanas atau brooder. Pemanas ini berguna untuk menjaga suhu ayam agar tetap stabil. Brooder ini bisa dibilang sebagai pengganti induk ayam sebagai penghangat bagi anaknya. Komponen selanjutnya adalah skat atau chipguard. Chipguard ini biasanya dibuat dari seng dengan ketinggian 50-60 cm. Chipguard ini biasanya juga dibentuk melingkar atau elips. Kegunaan dari chipguard ini adalah sebagai pelindung ayam dari terpaan angin dan hewan liar. Selain itu, chipguard ini berguna untuk meratakan panas dari brooder. Pakan dan minum. Pada fase starter, pemberian pakan kepada ayam dilakukan sebanyak 4-9 kali dalam sehari secara ad libitum atau pakan selalu tersedia. Hal ini dilakukan karena pada fase ini pertumbuhan yang terjadi pada ayam sangatlah cepat. Lalu untuk pemberian airnya dilakukan secara ad libitum juga atau air selalu tersedia. Kebutuhan cahaya. Tujuan dari pemberian pencahayaan adalah sebagai pemberi stimulus yang kuat dalam meningkatkan produktivitas ayam. Selain itu, cahaya akan mendorong ayam untuk selalu mengonsumsi ransum. Pada masa brooding, kebutuhan cahaya bagi ayam adalah 10-20 lux atau 20-40 watt tiap 10 meter persegi. Awalnya, cahaya diberikan selama 24 jam, lalu dikurangi secara bertahap sebanyak 2 jam setiap minggu sejalan dengan bertambahnya umur ayam. Pengurangan ini dilakukan dengan mematikan lampu pada malam hari. Vaksinasi dan obat. Pemberian vaksin dilakukan beberapa kali pada fase ini. Di umur 5 hari, ayam diberikan vaksin inaktif ND dengan cara injeksi subkutan dan vaksin aktif ND dengan cara tetes mata. Lalu ayam juga diberikan Vitastres atau multivitamin. Pada umur 9 hari, ayam diberikan vaksin Kukuro dengan cara dicekok, lalu diulang lagi pada umur 16 hari dan 23 hari. Lalu pada umur 21 hari, ayam diberi vaksin aktif ND dengan cara dicekok.